Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan dengan NIM D3B122051 dari jurusan D3 Teknik Arsitektur kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari materi kami, yaitu batuan klasifikasi agregat adukan. Klasifikasi batuan beserta contohnya. Dalam geologi, pengertian dan batu tunggal dan batuan jamak adalah benda padat atau solid yang terbuat secara alami dari mineral atau mineraloid. Lapisan luar padat bumi, litosfer, terbuat dari batuan. Dalam batuan umumnya terbagi menjadi 3, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Adapun penelitian ilmiah yang mengenai batuan-batuan dengan istilah petrologi, dan petrologi merupakan komponen penting dari geologi. Pada umumnya, batuan diklasifikasikan berdasarkan komposisi mineral dan kimia, dengan tekstur partikel unsur dan oleh proses membentuk mereka. Ciri-ciri ini yang kemudian akan mengklasifikasikan batuan menjadi batuan beku, sedimen, dan metamorf. Mereka lebih diklasifikasikan berdasarkan ukuran partikel yang membentuk mereka. Pada umumnya, batuan diklasifikasikan berdasarkan komposisi mineral dengan kimia, dengan tekstur partikel unsur, dan oleh proses yang membentuk mereka. Ciri-ciri yang kemudian mengklasifikasikan batuan menjadi beku, sedimen, dan metamorf. Mereka lebih diklasifikasikan berdasarkan ukuran partikel yang membentuk mereka. Transformasi dari satu jenis batuan ke batuan yang lain digambarkan dalam model geologi. Klasifikasi batuan ini dibuat dengan berdasarkan yang pertama, kandungan mineral, yaitu jenis-jenis mineral yang terdapat di dalam batu ini. Yang kedua, tekstur batuan, yaitu ukuran dan bentuk hablur-hablur mineral di dalam batu. Struktur batuan, yaitu susunan hablur mineral di dalam batu. Yang keempat, proses pembentukan. Berdasarkan proses terjadinya, batuan dibedakan menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ciri-ciri batuan beku. Batuan beku yang pertama memiliki sifat keras yang dapat dilihat dari bentuk fisiknya. Yang kedua, berbentuk sangat padat. Yang ketiga, tidak mempunyai sertifikasi dan pelapisan. Yang keempat, tidak mengandung fosil kecuali telah tertimbun oleh mineral perioklatik. Yang keempat, homogen dan kompak. Perkenalkan, nama saya Renda Frizal dengan NIM P3B122059. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya yang bernama Muhammad Nur Iksan. 2. Batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan beku yang tersingkap di permukaan bumi, akan mengalami penghancuran oleh pengaruh cuaca, kemudian diangkat oleh tenaga alam seperti air, angin, gletser, dan diendapkan di tempat lain, sehingga terbentuk batuan sedimen. Ciri batuan sedimen: 1. Keseragaman ukuran butir penyusunannya kecuali konglomerat atau breksi. 2. Tidak berkristal. 3. Sering terdapat sisa-sisa organisme. Menurut proses terjadinya batuan sedimen dibedakan menjadi 3, yaitu batuan klasik atau mekanik, merupakan yang terbentuk dari gumpalan besar yang diangkat dari lereng gunung melalui air hujan, lalu diangkat oleh sungai dan kemudian diendapkan di daerah hilir dalam bentuk pasal yang susunannya kimiawinya masih sama dengan batuan asal. 2. Batuan sedimen kimiawi merupakan batuan yang terbentuk melalui proses kimiawi seperti yang terjadi pada batu kapur. Bagian atap gua kapur 3. Batuan organisme merupakan batuan yang terbentuk dari penumpakan sisa-sisa tumbuhan dan hewan, contohnya batu karang. Berdasarkan tenaga pengangkutnya, batuan sedimen terbagi atas 3, yaitu sedimen akuatis,
diendapkan oleh air, contohnya yaitu batu pasir dan tanah liat. 2. Sedimen aeolis diendapkan oleh angin, contohnya yaitu tanah. 3. Sedimen glasial diendapkan oleh gletser, contohnya yaitu batu-batu merena. Berdasarkan tempat diendapkannya, batuan sedimen dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sedimen terrestis didapatkan di darat, contohnya batu tuf, batu pasir, dan tanah. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin ketiga, yaitu batuan metafor. Faktor penyebab perubahan bentuk batuan adalah suhu dan tekanan tinggi dalam jangka waktu yang lama. Dalam proses pembentukannya dimasuki zat lain pada batuan induknya. Ciri-ciri batuan metafor yaitu kwasta, memiliki warna putih bening atau putih susu dan gak punya belahan. Yang kedua yaitu mika, mempunyai belahan dengan warna putih yang diberi nama muscovite. Sedangkan kalau warnanya hitam bernama biotif. Yang ketiga yaitu feldspar, memiliki ciri tertentu pada belahannya. Batuan metafor dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Batuan metafor kontak merupakan batuan yang terjadi akibat adanya pengaruh suhu yang tinggi. Misalnya saja karena letaknya yang berdekatan dengan magma. Contohnya yaitu batuan kapur yang karena pengaruh suhu yang tinggi menjadi cair. Kemudian setelah mengalami proses pendinginan, perubahan batuan kapur tadi menjadi batuan pualam atau marmer. Batuan metafor dinamo merupakan batuan yang terjadi akibat pengaruh tekanan yang tinggi serta dalam waktu yang lama. Batuan metafor dinamo ini disebut juga batuan metafor kinetis. Contohnya yaitu batu tulis. Batuan metafor pneumatolistis merupakan batuan yang poros bentuknya disusup batuan unsur-unsur lain. Contohnya yaitu kuarsa yang dalam proses metafornya disusupi unsur borium akan menghasilkan semacam batu permata yang disebut turmalin. Jenis batuan sebagai material agregat penyusun beton. Pertama yaitu batuan beku. Baik, selanjutnya yaitu saya berikan kepada saudara Nasrullah. Saya akan melanjutkan materi dari saudara saya Uni Miranda. Judulnya itu jenis batuan sebagai material agregat penyusun beton. Yang pertama, batuan beku. Klasifikasi batuan beku menurut Penton. Penton menggolongkan batuan beku berdasarkan tekstur dan tempat terbentuknya. Batuan beku memiliki beragam tekstur yang dipengaruhi oleh tempat dan kedalaman terbentuknya. Kedalaman yang berbeda menyebabkan batuan beku memiliki tekstur yang berbeda pula. Kelompok batuan beku menurut Fenton. Yang pertama, batuan berbutir kasar, terbentuk jauh di kedalaman dan memiliki ukuran kristal yang cukup besar. 2. Batuan berbutir halus, terbentuk jauh di kedalaman dan memiliki terbentuk di dekat permukaan atau di permukaan dan memiliki kristal yang sangat kecil. 3. Batuan glasi, umumnya terbentuk atau membentuk pada permukaan aliran lava karena pendinginnya yang sangat cepat menyebabkan mineralnya tidak sempat mengkristal. 4. Batuan fragmental, terbentuk dari lemparan kuat material letusan suatu gunung berapi, terdiri dari banyak butiran dan pecahan yang telah disatukan oleh panas gunung berapi. Penton juga menjelaskan bahwa batuan beku akan berwarna cerah apabila mengandung sedikit iron magnesian mineral dan akan berwarna gelap apabila mengandung banyak iron magnesial minerals. Contoh batuan beku yang digolongkan menurut Penton adalah granit dan sianit. Penggolongan batuan beku menurut Penton memiliki kelebihan yaitu digunakannya plagioklas sebagai kunci mineral sehingga lebih terperinci. Namun,
memiliki kekurangan pada ukuran butir batuan berbutir kasar yang masih dalam satu golongan. Contohnya itu seperti batuan sampel granit. 2. Batuan sedimen memiliki klasifikasi batuan sedimen. 1. Berdasarkan tenaga yang menyangkut hasil pelapukan dan erosi, batuan sedimen dapat digolongkan atas 3 bagian. A. Sedimen akuatis. B. Sedimen aeolis atau airis. C. Sedimen glasial. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Ruli Okturian dengan NIM P3B122061 akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudara saya, Saudara Nasrullah. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu batuan metafort atau malihan. Klasifikasi batuan metafort. 3 proses tersebut menyebabkan terjadinya munculnya jenis-jenis batuan metafort yang antara lain: yang pertama adalah batuan metafort kontak. Batuan metafort kontak merupakan batuan yang terjadi karena adanya pengaruh industri magma yang panas. Batuan ini mengalami metamorfosis karena adanya suhu yang sangat tinggi atau sebagai akibat dari adanya aktivitas magma. Karena perubahan suhu itulah yang menyebabkan adanya perubahan bentuk maupun warna pada batuan. Contohnya batuan metafort adalah batuan batu kapur yang berubah menjadi batu marmer. Batu marmer ini merupakan jenis batuan malihan metafort yang terjadi karena adanya perubahan suhu. Yang kedua adalah batuan metafort dinamo. Batuan metafort dinamo merupakan batuan yang terjadi karena adanya tekanan tinggi yang dihasilkan oleh gerak diatropisme. Metamorfosa ini banyak dijumpai di daerah patahan dan lipatan. Contoh batuan metafort ini adalah batu lumpur atau mudstone menjadi batu tulis atau slate, batu bara menjadi antrasit, sabak, gneis, dan serpih. Saya Tasma Masifullah akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudara Ruli. 3. Batuan metafort pneumatolisis. Jenis batuan selanjutnya adalah contoh batuan metafort pneumatolisis. Metafort pneumatolisis ini merupakan batuan yang mengalami proses metamorfosis karena adanya pengaruh gas-gas yang ada pada magma. Pengaruh dari gas yang panas ini menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral dari batuan ini. Contoh batuan metafort pneumatolisis ini adalah batu kuasa dengan gas fluorium dan berubah menjadi topas. Demikianlah materi yang telah kami paparkan. Kemudian dilanjutkan dengan video proses pengerjaan materi kami.